dalam kita merenungi belajar setiap Tuhan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga dan Bapak Ibu Andrea yang sudah membuka pintu, memberikan tempat buat kami, saudara-saudari seiman, semua bahkan Bapak Gembala, Ibu Penasehat, bisa kami bersama-sama beribadah di sini. Tuhan memberkati. Mari sebelum kita akan mulaikan ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti sebenarnya dalam kasih Kristus Ibu Eri berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami muliakan, yang kami sembah dan kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, baik atas sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di rumah Bapak Andreas dan Ibu Lydia di tempat ini Tuhan. Ini semua karena kebaikan bagi kami Tuhan, kau memberikan kami kesehatan, kekuatan dan penyertaan sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan menjaga melindungi perjalanan kami Tuhan. Kami menyerahkan sebentar, kami akan memulai ibadah HBS pada sore ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, yang memimpin pujian maupun Bapak Gembala. Kau berkati Tuhan, Kau menyertai dan melindungi. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan kami akan memulai ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Mazmur 63. Bahwa kasih setia Tuhan itu lebih daripada yang boleh kita rasakan kebaikan.
memandangmu di tempat duduk, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap, dan ku dapati kekuatan baru.
kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku berharap kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Haleluya, Tuhan, kita boleh rasakan kekuatan baru di saat kita di dalam naungan sayap kekuatan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri ya. Kita akan berjalan serta Yesus, jalan serta sejak hari. Oh, haleluya. Jalan serta Yesus, jalan serta setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam surga, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam surga, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam surga, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan surga, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam surga, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam surga, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari kita akan sambut firman Tuhan, kita persiapkan hidup kita, biar kita semakin disempurnakan, kita semakin dibentuk oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan dari hari ke hari kehidupan kita. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, sungguh indah Kau Tuhan, pujian wajah-Mu, penuhkan kasih-Mu, mampukan Tuhan dari dahulu. Dari wajah-Mu temukan kasih-Mu.
Tuhan, Ibu kami waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah menerima, kami sudah memuji-muji Tuhan. Sekarang saatnya kita menerima firman. Berkati Bapa bila ada kami memberikan firman agar firman yang diberikan sesuai dengan yang mengajarkan. Juga ampuni segala dosa kami agar kami dapat menerimanya dengan hati yang mudah, dengan hati yang lapang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin. Monggo. Oh ya, kelihatan nih. Aduh, kan kuat. Dingin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam Home Bible Study. Di tempat ini, mula pertama kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Andreas Sukijo yang membuka rumahnya untuk kita sekalian dapat belajar bersama dari firman Tuhan. Dan mohon maaf, Ibu Yes tidak bisa ikut ya sore hari ini karena agak pusing tadi ya, jadi mohon maaf. Dan kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 mulai dari ayat 1. Sekarang kita akan baca sampai ayat yang ke-12. Ya, 1 Yohanes pasal 5 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 12. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Ya. Terima kasih, berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita
di waktu yang lalu sudah membahas ya tentang iman dan kasih, yang dikatakan siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Jadi dikatakan iman dan kasih ini tidak bisa kita pisahkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita beriman, kita juga dikatakan mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi dalam iman. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dan tanda orang yang mengasihi Tuhan dikatakan dia menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintah itu dirasa tidak berat. Kalau kita mengasihi, apa yang diperintahkan orang yang kita kasih biasanya terasa tidak berat ya, Bapak Ibu. Jadi tadi kami perjalanan dari Wonosobo bersama ibu-ibu, beberapa ibu tadi ya, ada banyak cerita tentang kasus-kasus penipuan di telepon ya, dan lain sebagainya. Dan ketika di tengah-tengah berjalannya cerita tersebut, saya melihat di belakang itu ada anak-anak muda ya, boncengan ya, laki-laki dan perempuan. Jadi mereka pakai pakaian sekolah, pacaran ya, jadi sangat mesra ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengasihi maka sejauh apapun mungkin ya kita bersama dengan kekasih tidak terasa berat ya. Itu menjadi gambaran saja ya. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan di waktu yang lalu bahwa iman itu juga kita tunjukkan lewat iman yang mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan juga ditunjukkan lewat iman kita kepada Tuhan. Nah, kemudian kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita beriman, kita mengasihi, kalau dalam konteks Rasul Yohanes waktu itu, dia memiliki satu tantangan seperti yang saya katakan kalau di waktu-waktu awal dulu dari 1 Yohanes 1, yaitu tentang orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua juga tentang orang-orang yang memisahkan antara Yesus dengan Kristus. Jadi Yesus dan Kristus itu mereka pisahkan. Dan sampai zaman sekarang pun kita melihat Bapak Ibu bagaimana paham-paham tersebut juga kembali mencuat ya, kembali mencuat. Jadi mereka berpendapat bahwa Yesus itu menjadi Kristus setelah mengalami baptisan. Kemudian sebelum Yesus mati, Kristusnya tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Jadi mereka memisahkan antara Yesus dan Kristus. Nah, Rasul Yohanes, kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak dari awal kemudian sampai di pasal 5 ini, dia mengungkapkan bukti ya. Di ayat yang ke-6 tadi dikatakan, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Kita melihat Bapak Ibu, apa pengertian bahwa Yesus Kristus itu datang dengan air dan darah? Ada beberapa pendapat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang menghubungkan ini dengan konteks baptisan air dan perjamuan kudus. Ada yang berpendapat juga ini berhubungan dengan ketika Yesus disalib, dia ditombak ditusuk ya dengan tombak, yang keluar adalah air dan darah, menunjukkan kemanusiaan Yesus. Tapi ada juga kita melihat yang ketiga, yaitu Yesus datang dalam air dan darah, dengan air dan darah, yaitu kalau kita melihat yang pertama waktu Yesus itu dibaptis ya. Kita lihat di Markus pasal yang pertama, Markus pasal ayat 9 sampai 11. Markus pasal 1 ayat 9
sampai 11. Ya. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Iya. Kita lihat Bapak Ibu, ini salah satu yang menjadi penuntun bagi kita. Kenapa dikatakan Yesus? Dikatakan tadi ada tanda air dan juga darah, ya, tanda air dan darah. Inilah dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Yang kita lihat dalam pembaptisan itu, ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ini menjadi pertanda Bapak Ibu saudara sekalian tentang bahwa Yesus itu ya benar-benar anak yang dikatakan diutus, anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan, kepadamulah aku berkenan. Jadi perkenanan Tuhan Allah Bapa di surga ketika dia mengutus Yesus, dikatakan engkaulah, kalau dalam Injil lain dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kalau di Markus secara langsung dikatakan suara itu berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ada tanda benar-benar bahwa Yesus itulah Tuhan. Yesus itulah yang juga dikatakan menjadi penebus setiap umat manusia. Jadi maka dikatakan Rasul Yohanes dia datang bukan dengan air saja, tetapi yang kedua kemudian dengan darah. Dalam pengertian bahwa dia juga berkorban, dia menjadi tebusan bagi setiap umat manusia. Dia menjadi penebus ya. Kita melihat masih dalam Markus ini, kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Markus kita melihat ketika Yesus disalib. Ketika Yesus disalib di ayat Markus 15 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-32. Markus pasal 15 ayat 20 sampai 32. Iya. Yesus disalibkan. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja Orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salibmu itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Iya. Katakan Yesus disalibkan. Ketika manusia disalib, Bapak Ibu, saudara sekalian, tentu ada darah yang tercurah. Bukan hanya Yesus, tapi dua orang
yang disalibkan bersama-sama dengan dia, ada juga 2 orang yang lain. Dan ada kisah-kisah tentang penyaliban Yesus ini baik di setiap Injil ya Bapak Ibu, kalau kita baca itu membuktikan bahwa darah Yesus tercurah. Yesus disalibkan, darah Yesus tercurah. Jadi Yesus ini bukan sekedar kalau orang-orang di zaman waktu itu mengatakan Yesus ini hanya sekedar roh ya, tapi dia benar-benar ada tubuh. Kita kemarin dalam bagian minggu pagi mempelajari tentang teologi tubuh ya, sedikit belajar tentang teologi tubuh, bagaimana Yesus itu datang ya benar-benar tubuh manusia, benar-benar tubuh manusia yang dikatakan darahnya itu tercurah untuk menebus setiap kehidupan orang yang berdosa. Jadi kita melihat 2 hal ini yang dikatakan Rasul Yohanes tadi. Inilah dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini menjadi kesaksian, menjadi bukti bahwa dikatakan Yesus Kristus itulah Anak Allah, bahwa dialah menjadi juru selamat, dialah juga Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian kita melanjutkan lagi dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. Ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ya, saat Yesus setelah dibaptis ya oleh Yohanes, siapa yang memberi kesaksian tentang Yesus dikatakan Bapa sendiri. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Dikatakan Rasul Yohanes ada 3 yang memberi kesaksian, dalam ada kurung itu ya, di dalam sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Sementara dikatakan kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak sekali penekanan kesaksian atau pembuktian tentang Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan manusia. Dan firman Tuhan katakan kita menerima kesaksian manusia. Kita mendengar tentang Yesus itu Bapak Ibu dari Pak Pendeta, mungkin dari kesaksian orang tua kita, mungkin dari kesaksian hamba-hamba Tuhan, teman-teman kita, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kesaksian dari Allah lebih kuat dikatakan. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan, seringkali orang bertanya ya, mengapa mereka masih ragu tentang Tuhan Yesus. Ya, ketika ditanya mereka berkata karena tidak ada buktinya. Ya, buktinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Dia juru selamat dan lain sebagainya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, sebenarnya banyak sekali kesaksian seperti yang tadi kita baca dari Tuhan sendiri, dari Bapa sendiri tentang Tuhan Yesus. Yang menjadi permasalahan Bapak Ibu dalam kehidupan kita seringkali bahwa pembuktian sebagus apapun, sehebat apapun, itu tidak bisa untuk meyakinkan orang yang memang tidak mau percaya, ya, hati yang tidak mau percaya. Saya teringat tentang kisah Lazarus ya, kisah Lazarus dan orang kaya. Saya tidak lupa di kisah Lazarus dan orang kaya, bagaimana Lazarus ketika mati dia sampai di pangkuan Abraham,
Sementara orang kaya itu dikatakan hanya bisa melihat dari jauh. Ya, kita baca saja kisah ini di Lukas pasal 16. Lukas 16. Mulai ayat yang ke-20. Lukas pasal 16 ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat yang dikatakan Tuhan Yesus di sini, dia memberikan contoh ekstrim. Bapak Ibu kalau diberikan pilihan seperti ini bagaimana? Apakah kita bisa menghidupi hidup seperti ini ya? Kalau pilihannya miskin, sangat miskin, tapi masuk surga. Yang kedua, jadi orang yang super kaya, tetapi tidak masuk surga. Ya, ini pilihan ekstrim Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau bisa kita milih jadi orang kaya masuk surga gitu ya. Nah, tapi firman Tuhan kita melihat Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana dua orang ini berbeda. Bukan berarti kemudian kita masuk ke dalam satu pemahaman, oh kalau gitu saya harus menjadi orang miskin dan lain sebagainya baru masuk surga, itu salah lagi ya. Tapi kita melihat pemahaman antara Lazarus dan orang kaya ini. Orang kaya ini punya akses, saya percaya, tentang pengetahuan, tentang pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian, sepanjang ayat-ayat ini kalau kita melihat tidak ada Lazarus ya, Lazarus tidak berbicara apa-apa. Orang kaya ini yang justru dia punya beberapa pemahaman. Yang pertama tentang pembuktian. Ya, Bapak Ibu, orang kaya ini berpikir bahwa kalau ada orang mati yang menginjili orang atau menampakkan diri kepada orang yang bertobat, orang yang belum bertobat itu akan sadar bertobat. Ya, maka dia minta tadi dikatakan tadi, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Bayangkan seperti kita mungkin punya orang atau orang yang kita kasih yang sudah meninggal, kemudian suatu saat dia datang dalam mimpi, kemudian dia memperingatkan kita ya, tentang apapun. Ya, orang kaya ini berpikirnya seperti itu. Jadi kalau ada orang mati yang datang, wah, kemudian orang itu langsung bertobat. Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat apa kata Abraham.
ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, biarlah mereka mendengarkan kesaksian itu. Sudah ada kesaksian yang sangat kuat dari Musa dan para nabi dalam bentuk firman Tuhan, waktu itu hukum Taurat. Tetapi orang kaya ini punya pandangan lagi. Tidak, Bapak Abraham, jika ada orang yang datang dari antara orang mati, mereka akan bertobat. Ya, pikirnya kalau ada orang dari antara orang mati datang lewat mimpi dan lain sebagainya, kemudian orang itu pasti bertobat. Bapak Ibu sekalian, apa kata Abraham? Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian yang bisa dilihat, ya, kita punya Alkitab semua bisa dilihat, Bapak Ibu sekalian, itu kesaksiannya luar biasa. Mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, Bapak Ibu, ini menjadi satu hal yang juga menjadi peringatan bagi kita. Kalau kita sudah diberikan firman Tuhan secara lengkap, sampai saat ini kita bersyukur pada Tuhan, kita bisa terima firman Tuhan secara lengkap. Yang menjadi masalah, apakah kita percaya? Apakah hati kita bisa percaya? Atau kita menunggu-nunggu, nantilah kalau saya bertobat, kalau ada seorang hamba Tuhan yang terkenal datang. Ya, kalau zaman sekarang mungkin yang ada di YouTube, yang terkenal datang ke Wonosobo, baru saya mau bertobat, nantilah. Kalau hamba Tuhannya biasa, ya biasalah, saya malas bertobat ya. Hanya khotbahnya biasa gitu ya. Tapi kalau nanti hamba Tuhannya itu luar biasa, dari luar kota, bahkan luar negeri, kalau zaman dulu KKR itu kalau orang dari luar negeri berbondong-bondong, ya saya baru bertobat. Firman Tuhan katakan, sekalipun orang mati bangkit dari antara orang mati, kalau orang itu tidak mau bertobat, dia tidak bisa percaya. Dia tidak mau percaya. Nah, jadi pertanyaan saya kepada kita, yang menjadi masalah hati kita itu mau percaya apa enggak sama firman Tuhan yang sudah ada. Ya, seringkali kita kan maunya yang fantastis, bombastis, ya, yang keren-keren gitu ya. Padahal Abraham katakan kepada orang kaya itu, kalau mereka tidak dengarkan kesaksian Musa, para nabi yang sudah tertulis, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ada orang yang membandingkan seperti ini, Bapak Ibu, ketika Yesus kemudian bangkit, apakah kalau Tuhan Yesus telah bangkit, dia menampakkan diri kepada para imam dan orang-orang Israel, para imam dan orang-orang Israel itu akan percaya kepada dia? Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita sedikit membayangkan, kalau habis Tuhan Yesus bangkit, dia tidak hanya menampakkan diri pada para murid, tapi dia menampakkan diri kepada para imam, kepada ahli Taurat, kepada orang-orang yang dulu menyalibkan dia, kemudian dia berkata, saya bangkit, ya, kalian yang salah, saya yang benar. Kira-kira orang percaya apa enggak, Bapak Ibu? Kita melihat belum tentu. Maka saya katakan, seringkali orang mencari pembuktian, ya. Seringkali orang berdebat masalah pembuktian firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau orang dari hatinya tidak mau percaya dari firman Tuhan yang paling sederhana, sekalipun dia tidak akan percaya sekalipun orang sudah menjelaskan sampai berbusa-busa, ya. Bapak Ibu sekalian, kita melihat lah ya dalam beberapa hari ini, kalau dalam bacaan firman Tuhan tiap hari kita kami ya di remaja pemuda sedang belajar dari kitab Amsal, ya. Amsal di sini banyak sekali hal-hal yang menjadi nasihat, ya. Kita coba saja kita lihat di Amsal kita melihat pasal, misalnya pasal yang pertama saja, Amsal pasal 1, Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 misalnya. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, firman Tuhan katakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina pengetahuan. Nah, ini Bapak Ibu tentang hikmat, tentang pengetahuan. Kemudian Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, kita melihat Bapak Ibu, ini contoh-contoh saja. Gimana dalam Amsal ini kalau kita baca tiap hari, Bapak Ibu saudara sekalian, selalu ada nasihat dari firman Tuhan. Misalnya, takutlah akan Tuhan. Itu adalah permulaan pengetahuan, hikmat. Kemudian, takutlah akan Tuhan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, akan menyegarkan tulang-tulangmu. Kalau di YouTube, di TikTok sekarang lagi musim ini yang namanya siropraktik ya, siropraktik atau apa dia, jadi orang dirontak gitu ya tulang-tulangnya. Jadi ada yang salah tidur, ada yang dari dulu apa misalnya salah urat dan segala macam ditak gitu ya, sembuh seger lagi. Nah Bapak Ibu, kalau firman Tuhan katakan apa yang menyegarkan tulang-tulang kita, itulah jika kita takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Firman Tuhan tidak katakan lawanlah kejahatan, ya. Di tempat lain katakan lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Di Amsal katakan jauhilah kejahatan. Artinya kalau di Amsal itu di ayat lain katakan kalau kita tahu satu jalan itu menuju hal yang tidak baik, maka lebih baik menjauh. Jangan kita kemudian mencoba-coba. Enggak baik ya, saya coba-coba lihat gitu kan, seringkali penasaran ya, kita seringkali dengan dosa pun demikian, penasaran, mosok iya sih dosa, mosok iya sih tidak sesuai firman Tuhan, mosok iya sih. Tapi firman Tuhan katakan jauhi saja, lebih baik menjauhi. Seperti yang lihat tadi ya Bapak Ibu, itulah akan menyegarkan tulang-tulang dan menyembuhkan engkau. Jadi sangat banyak nasihat dalam firman Tuhan. Kemudian mungkin kita baca lagi dalam urusan keuangan, ekonomi ya. Ini seringkali menjadi masalah juga ya. Di ayat yang ke-9, Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, banyak sekali tentang keuangan, ekonomi, tentang relasi, tentang kita melihat masa depan dan lain sebagainya. Di Amsal ini kita melihat masalahnya, apakah kita percaya apa tidak sama firman Tuhan? Kalau firman Tuhan katakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Apakah kita percaya tentang firman Tuhan itu? Ataukah kita itu kan akal-akalan saja misalnya. Itu kan kata orang, itu kan kata pendeta saja. Tapi kalau kita percaya ya kita yakini dari ayat-ayat yang paling sederhana, dari ayat-ayat yang paling mungkin tidak kita ngeh dan lain sebagainya, kita yakini Bapak Ibu saudara sekalian. Itulah yang dikatakan akan menyegarkan tulang-tulang kita dan akan menyembuhkan setiap kehidupan kita. Maka saya katakan tadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita belajar ya, bukan hanya menjadi orang yang mencari-cari bukti terus ya. Sampai sekarang pun Bapak Ibu, kalau kita lihat permasalahan misalnya Israel Palestina, Bapak Ibu, kita tidak bisa langsung berkata oh ini pasti yang salah A, pasti yang salah B. Semua punya klaimnya sendiri. Dan kalau kita berbicara di depan umum, tidak bisa kita bicarakan dengan cara Alkitab, ya. Kita memaksakan pandangan Alkitab kita sebagai orang Kristen. Wah ini yang benar ini menurut Alkitab ini Abraham ini punya ini, lahannya segini. Tapi orang di luar kan tidak tahu. Mereka taunya ada bayi-bayi yang meninggal, ada wanita-wanita yang meninggal jadi korban. Ya, maka kita tidak bisa langsung saklek. Wah yang salah pasti si P, yang benar pasti I dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara dalam konteks lingkup terbatas sesama Kristen, tentu kita bisa bicara firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah bicara di luar, Bapak Ibu, hati-hati. Nah, gitu ya.
Jangan sampai kita terjebak, wah ini kan hanya paham Kristen, ya. Sebab orang lain pun menjadi korban, dan di Palestina pun banyak orang Kristen, Bapak Ibu, jangan salah. Ya, maka kalau kita doakan jangan hanya doakan Israel, tapi juga Palestina, ya Bapak Ibu. Karena banyak korban juga di sana, orang Kristen juga menjadi korban di sana. Ya, seringkali kan kita mengklaimnya yang paling benar itu ya ini, padahal dua pihak itu punya klaim kebenarannya masing-masing. Kalau kita berbicara dalam konteks umum, ya, maka itulah Bapak Ibu sekalian, seringkali kita mencari bukti, ya, yang paling benar. Kalau kita sudah merasa yakin, ya kita bela mati-matian dan lain sebagainya. Maka kita patut juga berhati-hati berbagai macam isu dan lain sebagainya. Mari kita menjadi orang-orang juga yang bijak, ya. Saat kita berbicara sekupnya Kristen, sekupnya sama-sama anak Tuhan, kita bisa berbicara dengan bebas dasarnya firman Tuhan. Tapi ketika kita berbicara sekupnya umum, ada orang-orang lain dan lain sebagainya, kita berbicara kemanusiaan. Siapa yang menentukan? Jangan sampai klaim-klaim kita justru menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di firman Tuhan tadi kita sudah belajar bagaimana orang-orang di masa lalu sampai mungkin sekarang pun cari bukti terus, Yesus itu Tuhan apa bukan? Yesus itu benar-benar Tuhan apa bukan? Sampai kemudian Yohanes katakan, ya itu dia datang dengan air dan darah. Sudah ada kesaksian dari Tuhan sendiri, Allah Bapa sendiri. Sudah kita juga ada kesaksian dari hamba-hamba Tuhan di masa sekarang. Terlebih-lebih Bapak Ibu kita punya Alkitab, ini kesaksian yang sangat kuat. Maka mari sama-sama kita belajar bahwa kita sebagai orang Kristen, mari kita beriman percaya kalau dalam firman Tuhan katakan bukan karena kita melihat, tapi justru karena kita tidak melihat kita bisa percaya, kita belajar beriman. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita sekalian, dan Tuhan Yesus yang memberkati. Kita sama-sama akan sharing. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan, dan pertama kami berikan kesempatan kepada tuan rumah, ya, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Shalom Bapak semua. Shalom. Tuhan, tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih kiranya gembala dan nasihat kepada ibu dan bapak semua. Dengan ada yang kali ini datang ke sini atau sudah kali ke sini, yang jelas inilah tempat saya untuk blog yang aksesnya itu sangat ya mungkin saudara yang sekarang lewat ya sangat solid, namun bagi saya itu adalah jalan yang tiap minggu dan saya lewati dengan istri. Mungkin tidak hanya akses saja yang sulit, pun di sini juga sangat sulit. Namun dilembakan maupun jalan sulit, alat komunikasi sulit, namun kalau bagi saya keluarga, kalau saya mau berkomunikasi kepada Tuhan Yesus, nah, sudah. Terima kasih. Kiranya lagi saya sebagai tuan rumah mohon maaf kalau tempat yang saya sediakan mungkin terlalu sempit. Lagi saya mohon maaf dengan istri. Saya juga mohon maaf pada ibu-ibu yang sudah berkesempatan untuk ABS, saya tidak
bisa mengikuti dan mengikuti adalah sebagai wakil istri. Mungkin hanya ini saja saya selaku tuan rumah, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu, kalau ada lagi, ya seperti tadi yang dikatakan Pak Andreas ya, Bapak Ibu sekalian, inilah jalan yang tiap minggu dilalui ya, ke gereja. Ya. Dan Pak Andreas ini juga suka sepeda ya Pak ya? Oh enggak ada. Oh ya, pas dulu ya suka sepeda juga kan. Kita bersyukur meskipun tadi dikatakan susah sinyal, tapi komunikasi dengan Tuhan selalu lancar. Ya, jadi luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau bersaksi, kami persilakan. Saya Pak Mbak. Oh iya, siap. Puji Tuhan, saya mau sharing tentang firman Tuhan pada sore hari ini. Tentang ketuhanan juga ya, kita sudah belajar. Itu memang jangan dianggap sepele. Sekarang banyak anak-anak Tuhan pun udah mulai goyang imannya karena ketuhanan, meragukan. Betul itu. Dan kedua, kita bersyukur berkumpul, kita boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya juga bersyukur tadi ada kata-kata kita jangan balas kejahatan dengan kebaikan gitu ya. Dalam inti kata dosa ya. Saya jadi teringat tentang Yusuf dulu karena pernah itu saya pernah di Jakarta ya sama anak-anak tuh lagi komsel keluarga aja gitu, komsel keluarga kita lagi membahas tentang Yusuf Pak Gembala. Itu betul. Karena selama ini saya selalu kalau doa gini ada gini. Ya saya pun masih belajar terus ya firman Tuhan, belajar itu. Saya tolak segala dosa apapun dalam nama Yesus, kayak tolak semuanya, roh percabulan, perzinahan apapun. Tiba-tiba kita dapat ayat tentang Yusuf. Yusuf itu kan digoda oleh tapi yang Potifar, Tante Potifar ya. Itu Yusuf kan enggak dalam menghadapi Tante Potifar enggak gini, dalam nama Yesus, nyangkau enggak ya. Kepada Tuhan Yesus. Yusuf pergi jauh, menjauhi. Nah di situ saya dikasih hikmat sama Tuhan. Betul, dosa atau kejahatan kita jangan dengan tolak itu, tapi kita jauhi. Benar, kita jauhi, entah itu dosa apapun ya, kita belajar jauhi. Wah iya benar. Yusuf pun juga waktu digoda, dirayu-rayu Tante Potifar kan nggak didoain tengking kan enggak, tapi dia lari ya, dia pergi menjauhi Tante Pot ini ya. Dan saya bersyukur, saya juga dalam iman kami juga boleh belajar selalu hidup takut akan Tuhan ya, hidup takut akan Tuhan. Pergumulan loh Bapak Ibu, kita menjalani hari-hari hidup kita ini selalu ditentukan suatu pilihan-pilihan hidup. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, ya saya sendiri aja lah, nggak usah orang lain. Saya boleh belajar tidak menghakimi hidup orang. Saya belajar juga memberi nasihat kepada orang sesuai firman Tuhan. Saya belajar juga hidup kudus ya. Itu bukan hal yang mudah juga deh kalau saya bilang, kalau ada yang bilang, oh gini, iya. Tapi kalau pengalaman saya pribadi, kita itu hanya dekat Tuhan aja. Kalau kita belajar setia tadi, firman Tuhan yang kita lagi simak beberapa minggu ini kan Bapak Gembala mengajarkan bahwa kita melakukan perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan kan ringan. Contoh juga Bapak Gembala udah kasih tahu ibadah jam 6 pagi. Kalau kita nggak cinta Tuhan nggak mungkin kita mau bangun pagi. Kita bangun, saya aja bangunnya jam 3.25 menit sudah bangun doa pagi, persiapkan masa air. Karena saya rindu sama Tuhan gitu. Karena saya mengasihi Tuhan. Saya yakin semuanya mengasihi Tuhan sampai
bukan kebiasaan lagi, tetapi memang suatu kerinduan kita datang pagi-pagi sama Tuhan, baik itu di rumah kita masing-masing, baik kita beribadah berjemaah gitu ya. Banyak sekali ya belajar firman Tuhan di sini, kita takut sama Tuhan. Terus kalau kita mau udah takut sama Tuhan, segala sesuatu hidup kita ini kita bisa belajar melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Dan sumber dalam hidup kita ini memang kalau saya boleh belajar sama Tuhan, selalu renungi firman Tuhan, kita itu prosesnya hidupnya di hati. Pusat hidup kita tuh di hati. Kalau hati kita udah dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu nggak berat, betul. Sesuai firman Tuhan, bukan kata manusia, tapi betul firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, bahwa kita pun akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Saya bersyukur Bapak Gembala dan kita semua selalu berkumpul gini. Saya nggak menganggap ini suatu yuk gombyong-gombyong datang, nggak. Tapi saya belajar firman Tuhan. Saya belajar buat saya terapkan di hidup saya sehari-hari. Hidup saya, maaf ya, Bapak Ibu tahu kita hidup sendiri. Ya, kita harus benar-benar jaga langkah kita, jaga kehidupan kita, cari uang, kehidupan saya sehari-hari, itu semua disorot, jujur disorot. Karena saya punya pengalaman dulu, waktu Bapak Gembala senior, ya bapaknya Bapak Gembala Yesaya. Saya pernah curhat, Pak Gembala, saya nggak mau ibadah lagi ya sore, soalnya pulangnya agak malam, tetangga pada mencemooh saya, katanya nggak ada suaminya, sering keluar malam, sering keluar sore. Jadi juga itu ada Pak Gembala. Kita setia ibadah, tetapi tetangga mengatakan hal buruk. Maka itu hanya kehidupan pribadi kita yang memang kita harus takut sama Tuhan. Apapun itu nanti Tuhan akan nyatakan. Kita nggak usah cari-cari pembenaran, diam aja. Selagi kita lakukan kebenaran firman Tuhan, saya lakukan kebenaran firman Tuhan, itu kelihatan kok dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sih kalau saya boleh berbagi sharing dari firman Tuhan ini, betul. Kita dosa apapun betul kita doakan, tapi kita jauhi apapun itu. Saya jauhi kalau ini jangan, ini menyakiti Tuhan, enggak, ini menyakiti Tuhan. Itu saya bersyukur sama Tuhan, bukan karena kekuatan saya kok, saya sadari semua karena firman Tuhan, karena roh Tuhan yang selalu nuntun saya. Di umur saya selalu katakan, Tuhan biarlah di umur kami yang bagi saya itu hari-hari saya seperti bunga di padang yang sebentar layu nanti saya hilang lenyap. Hidup saya juga seperti uap, sebentar ada, sebentar lenyap. Jadi kita pergunakan waktu-waktu kita ini lebih lagi mengasihi Tuhan. Itu sih kita selalu menasihati. Siapa tahu saya lagi lemah, Bapak Ibu nasihati saya, kasih masukan pada saya. Karena itulah gunanya satu tubuh Kristus. Puji Tuhan, itu sih sharing firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lilis kesaksiannya, sharingnya untuk kita sekalian. Ya, kehidupan kita selalu disorot ya, seperti tadi kata Mbak Lilis. Jika kita menjadi anak-anak Tuhan, pasti kita akan terus ya mengalami hal yang seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sharingnya? Silakan. Oh ya, Bambang. Shalom buat Ibu Bapak pada saat sore hari ini. Shalom. Saya cuma mau menyaksikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya pribadi ya. Saya sejujurnya saya akhir-akhir ini saya memang seringkali kondisi saya tidak seperti kayak dulu itu, seperti ada cepet dropnya dengan ini langsung drop langsung kayak 2 minggu yang lalu. Memang tadinya saya mau ke gereja malam minggunya itu, saya pulang dari dagang itu saya pikir udah sore, saya bilang kok badan saya rasanya nggak enak ya, kenapa ya, memang udah berapa hari saya merasakan kok asal saya ingat saja, asal saya bisa tidur siang berarti saya 2-3 hari kemudian pasti saya sakit. Saya bilang sama anak-anak, sama cucu saya juga, Oma tuh mengada-ngada, enggak, memang itu setahun lama ada bantuan. Nah Sabtu itu saya jam habis maghrib lah, kenapa saya masuk ke dalam, kan biasanya orang glodok itu kan dingin badannya ya, tapi saya enggak, sekujur badan saya panas semua.
sampai saya udah nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya panggil cucu saya sama Oma beliin obat. Saya bilang itu nggak ada Oma, adanya paracetamol bodek gitu. Ya udah apa aja saya bilang. Nah, saya minum itu nggak lama cucu saya ngepel begini, udah mau Oma sakit panas loh tadi sore nggak apa-apa sih, coba udah naik ke atas anak saya misal, kenapa tadi nggak makan loh kok mau panas begini kenapa, ada apa di sekolah dulu tetap enggak, saya bilang nggak ada apa-apa, jatuh enggak jatuh, makan nggak makan, saya bilang udah, tapi nggak tahu saya bilang kayak ini mama kayak gini. Jam 8:30 langsung panas tinggi, saya itu udah sampai cucu saya kayak megang tangan saya, Oma pilih ingat nggak ini siapa? Saya bilang ingat, saya bilang Oma sekalipun panas tapi tetap saya ingat, saya bilang gitu ya. Saya berdoa ya Tuhan, saya bilang gitu, apa yang mau terjadi, saya bilang gitu ya, apa malam ini saya nggak tahu, saya bilang Tuhan berikan saya kekuatan, saya bilang sampai saya ngomong sendiri, tapi Dewi sama cucu saya itu ngomong kiri kanan kok nggak saya dengar, saya cuma berdoa Tuhan kalau memang Tuhan mengizinkan saya untuk sembuh ya sembuh, saya bilang gitu, tapi ya kalau memang Tuhan ada rencana yang lain terserah, saya bilang saya udah puasa masalah kan setiap kali 2 minggu sekali pasti saya doa saya apa yang memang ini udah jalan-jalan saya bilang gitu ya. Saya minta ampun mungkin saya selama ini saya jalani tentang ibadah apa mungkin kurang fokus atau gimana, karena maksudnya problem dalam kehidupan saya semenjak saya tinggal suami itu bukan karena saya tidak ikhlas ada punya suami meninggalkan saya, tapi karena saya itu beban saya terlalu banyak, saya bilang. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan kasih jawaban, yaitu saya sakit dulu. Akhirnya malam minggu saya pikir saya bilang Tuhan berikan saya kekuatan kesehatan besok pagi saya mau berangkat ke gereja, saya bilang. Nah pagi itu jam 1:30 saya bangun kaget kan, di gereja berapa nih, saya mau bilang saya sembahyang Tuhan, saya mau ibadah, saya mau berikan saya kekuatan. Nah udah habis saya duduk di tempat tidur ibadah, kenapa 2 menit kemudian saya panas lagi, tinggi lagi bang. Saya sampai pegang lagi cucu saya tarik lagi ke saya, pegang Oma, saya pegang Oma panas Oma, gimana Oma mau model siapa, nggak usah ada yang dibel, Oma nggak mau, saya udah biarin. Udah mama kalau ada apa-apa ngebel walaupun malam aku naik ke atas ya. Tapi enggak, saya tetap saya mencari Tuhan berikan saya kesembuhan. Tapi Tuhan belum mengizinkan saya malam itu panasnya saya turun, saya minum lagi obat itu paracetamol lagi sampai udah jam 4 saya bilang Tuhan saya udah dingin badan saya bilang lagi, tapi Tuhan izinkan aku setengah 5 saya kembali panas lagi saya ikutilah, saya bilang saya maunya Tuhan apa saya terserah, saya ikhlas. Udah jam 6 itu Dewi ngebel lagi, gimana nih mama ini ya kenapa mbak, kasih mama itu berpikiran ada apa nih, nggak tahu lah nanti kita bicarakan gimana masalahnya, mama ini nggak tahu nih akhir-akhir sering kayak gini ya. Intinya saya cuma minta, saya di luar kota semua, intinya mama udah nanti bebannya terlalu berat ya, itu cuma ya kalau kita kasih dia keringanan beban itu nggak bakal sih, soalnya mama orangnya nggak mau terbuka ya, pasti ada beban dia terlalu mikir akhirnya ya jatuhnya ke sakit itu. Iya aku juga tahu, tapi gimana lagi, jangan mama kan apa orangnya nggak mau terbuka sama anak-anak, paling disimpan berdoa. Puji Tuhan, Tuhan kasih saya juga kekuatan sepanjang minggu itu. Saya bilang Tuhan, ini udah sore saya berikan saya kekuatan, saya bilang Tuhan, tapi gak ada yang antum mah sama Marita mah nyesel pray dulu ya jualannya, jangan dulu jualan. Pokoknya saya minta kalau sampai mama jualan udah aku nggak mau tahu apa-apa. Oke lah saya bilang itu mama nggak jualan, saya sampai minggu itu Senin Selasa saya komunikasi lagi sama Petri yang Manto, gimana? Nah udah sekarang kayak gini aja mbak, intinya mama itu harus punya komunikasi sama anak setiap 1 jam sekali, entah telepon, entah video callan, pokoknya bergiliran lah. Obatnya cuma gitu. Coba aku tanya sama temanku, kata Ampe itu mamamu terlalu banyak beban pikiran, jadi dia kepengen di sisinya itu ada suara anak-anak gitu kan. Oh iya, akhirnya ya itu sekarang itu ya puji Tuhan, Fitri setiap 3-2 jam sekali ngebel ya, itu bayarnya cuma sama itu aja.
Tapi puji Tuhan ya, Tuhan mungkin kasih jawaban yang melalui doa saya juga melalui anak-anak. Hingga saat ini saya bisa datang ke ada tempat Lydia ini yang jauh. Udah kaki saya masih terasa sakit, tapi puji Tuhan kasih kekuatan. Sampai tadi kan si memang bagaimana Bu Bambang bisa saya naik pelan-pelan, saya bilang gitu ya. Sambil saya terapi, ya terapinya masih memang sekarang udah nggak terapi pepaya, tapi saya alihkan yang lain biar lancar. Ya ini saya buah naga, pisang segala pokoknya yang penting berair-air, tapi itu lemesnya cuma karena mengurangi nasi aja itu. Itu juga saya coba terima kasih atas dukungan doa-doa buat saya dari Bapak Ibu Gembala, Ibu Penasehat, Jemaat Rumah. Saya terima kasih sekali. Setiap saat saya walaupun saya nggak dengar, tapi saya merasakan doa dari Jemaat Rumah Hermon yang penuh ajaib kuasa itu untuk menyembuhkan saya. Saya bersyukur dan saya berterima kasih juga. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua yang ada di Rumah Hermon. Saya cuma bisa Tuhan yang bisa membalas kebaikan ini. Demikian, terima kasih. Amin, terima kasih Tante. Tuhan berikan pemulihan, ya, kesehatan, penghiburan selalu. Ada lagi Bapak Ibu, saudara sekalian? Sedikit. Oh iya, Oh, dulu ya. Mungkin saya dulu sebentar. Oh iya. Beberapa minggu yang lalu, kesaksian saya itu beberapa minggu yang lalu saya bergabung dengan salah satu IO di Wonosobo, dan untuk pertama kalinya saya gitu menghandle satu acara wedding gitu. Menghandle satu acara wedding yang intinya di situ pertama kalinya saya bergabung dan saya bekerja, kami tidak dibayar. Waktu itu saya jujur sangat terpukul karena saya harus, jadi rumah yang sekarang saya tempati itu saya tidak bisa lanjutkan karena sudah naik harga sewanya menjadi 8 juta per tahun. Terus saya putuskan untuk saya keluar dari situ, dan saya sudah berusaha mencari tempat yang maksudnya yang rendah lah, maksudnya yang harga sewanya tidak terlalu mahal. Saya udah cari ke sana kemari, akhirnya puji Tuhan kemarin itu dapat harga 7 juta. Tapi karena kebetulan saya dengan pemilik rumah itu kenal baik, karena pelanggan di pasar pagi, kita dikasih ke murah itu hanya suruh bayar 5,5 gitu. Lalu tapi ibu itu bilang, tapi di DP dulu ya Mbak, setidaknya di DP itu sekitar 1,5 sampai 2 juta. Saya bilang iya, saya usahakan. Waktu itu saya dapat pesanan terus sama yang kerja di IO itu, saya pikir itu nanti bisa untuk nutup gitu, untuk nutup DP itu gitu. Tapi itu tadi uang waktu pas acara pernikahan itu, wedding itu, saya kehilangan dompet. Di dompet itu isi 900.000 kurang lebihnya. Terus uang saya tidak dibayar, plus IO-nya juga tidak dibayar sampai sekarang. Itu membuat saya sangat terpukul. Saya kerja itu dari hari Kamis sampai hari Minggu, full sampai yang hari Minggu itu sampai jam 10 malam baru pulang. Kita nunggu sampai jam 10 malam itu karena apa? Karena kita nunggu bayaran gitu. Semuanya, tukang masak tuh semuanya kita nunggu bayaran tapi tidak dibayarkan gitu. Terus akhirnya kita dijanjikan 2 hari lagi. Waktu itu karena memang aku udah terpukul karena itu uang hilang, saya pikir kalau di tas itu ada HP 2, ada dompet, kenapa yang diambil hanya uang dompetnya aja, HP-nya tidak gitu. Jadi perkiraan yang ambil hanya orang dalam gitu. Waktu itu saking bingungnya karena kan hari Senin itu sudah, maksudnya jatuh temponya untuk saya kasih uang DP. Untuk kasih uang DP, nah itu waktu itu aku benar-benar yang shock, sakit, terpukul, kesel, campur aduk jadi satu, sampai sakit, sampai gak bisa buka mata. Jadi stand selama hampir 5-6 hari itu sama stand itu ditutup anduk basah.
mukanya gitu, karena nggak bisa apa-apa, nggak makan cuma 2 pucuk sendok itu udah langsung muntah gitu, udah kondisinya udah lemes banget gitu. Terus Stanley bilang ke dokter mam gitu tuh, makanya ke puskesmas, tapi karena kondisi yang benar-benar lemah nggak bisa, jadi maaf kata buat buang air kecil aja Stanley sampai ambil ember ke atas gitu, jadi aku kencingnya tuh di ember yang sudah dikasih air karena nggak bisa turun ke bawah gitu. Udah nyoba merangkak itu nggak kuat kepalanya, mungkin karena banyak pikiran itu tadi. Saya berterima kasih di sini buat Bapak Gembala, keluarga Pastori, Tante Ayah yang udah bantu Tuhan. Saya akhirnya bisa kasih itu agak lega, meskipun yang bapaknya agak kan perjanjiannya itu saya mintanya 1,5 gitu. Tapi puji Tuhan kemarin saya 3 hari berturut-turut ini saya dapat pesanan meskipun tidak banyak, hanya sekitar 25 atau 30 dus nasi plus snack gitu. Tapi puji Tuhan saya dipercaya orang untuk pengadaan makanan kecil untuk sama makan siang dari salah satu BLK ya gitu. Jadi puji Tuhan sekali gitu, dan saya bisa terus bisa nambah uang DP itu ke ibu yang punya rumah, dan saya minta tolong doanya untuk saya bisa dicukupkan dalam segala hal untuk pembayarannya, dan kemungkinan besar di minggu kedua bulan November saya sudah pindah di daerah Campur Sari, jadi dekat gereja gitu. Itu kesaksian saya yang tadinya sempat marah, yang tadinya sempat kecewa, terus diingatkan lagi sama Stanley khususnya, jangan mengandalkan manusia, kalau kita mengandalkan manusia rasanya sakit. Terus yang itu dilepas lagi, kalau masih rezeki mami ya nanti dibayarkan. Sampai saat ini pun dari IO yang bersangkutan masih menghubungi saya, jadi kalau nanti memang ada pembayaran dari yang punya wedding nanti dikabarin. Jadi sampai sekarang itu kami tukang masak itu tidak dibayar sepeser pun, karena pihak IO-nya juga bingung mau bayar pakai apa karena tidak ada uang dari yang bersangkutan. Jadi ya itu tadi ternyata begitu berat hari-hari ini untuk kayak tadi Kak Kris bilang percaya sama Tuhan, iya sih percaya gitu, tapi kalau waktu kita mengalami dihadapkan sama satu masalah yang berat itu kadang-kala kita yang gini, mau apa Tuhan sayang kok sama aku, kok kalau Tuhan sayang kok gini ya gitu tuh. Tapi terus diingatkan lagi bahwa pengharapan kita sama Tuhan itu nggak akan sia-sia, apapun sepahit apapun jalannya, sesusah apapun jalannya, yang pasti sampai saat ini saya merasa saya dikuatkan sama Tuhan, bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini untuk HPS bersama, juga ibadah hari Minggu bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Kak Wiang, Tuhan yang menolong semua, mencukupkan dan melancarkan. Ibu Salon. Sedikit saja ya, kalau misalnya ini kalau ada masalah gitu ya Bu Bambang, atau kita juga kalau ada masalah kan selalu ngobrol sama teman-teman, nanti kan ada cerita, ada apa, bisa melegakan gitu, jadi jangan dimasukin ke hati. Soalnya saya punya pengalaman teman saya, dia punya masalah tapi dia nggak ngobrol, cuman datang ke rumah saya sampai malam nggak ngomong apa-apa. Saya tanya ada apa, nggak, besoknya bunuh diri. Iya, bebannya berat ya. Tapi karena cinta. Mungkin itu berarti. Ya gitu aja sih saya mau ini. Tapi setelah itu besok berapa hari setelah dia di makam, terus saya mimpi ada pembatas gitu, dia manggil-manggil gitu, tapi itu nggak tahu perasaan saya atau emang kenyataannya dia gitu. Cuman ya saya ada pembatas, sananya gelap, nggak ada warna. Nah yang di tempat saya itu banyak warna gitu.
Tapi itu nggak tahu apa. Masih di pikiran saya aja atau apa. Kristen apa bukan? Terima kasih. Hah? Orang Kristen. Kristen. Wah, Temen dari SMP. berdiri. Perempuan. Iya. Lakinya direbut sama kakaknya. Cinta keluarga. Malah kakak aja Ya. yang bertanya. Jadi itu ya, Bapak Ibu, kalau ada masalah kita bisa cerita kepada orang yang kita percaya. Iya. Kalau yang ibaratnya kalau ibarat apa itu tidak ember gitu ya. Ya, Jadi itu juga kayak kamu cerita, alah, wongnya ada masalah malah tambah takut berubah. Karena untuk kita itu, bagaimana Mbak, dari itu nggak tahu lah saya pokoknya anak ini kayak gitu. Jadi apa yang saya rasakan, oh gitu ya, mereka punya masalah, makanya aku mau curhat terus dia, makanya kalau ke depan Basri, pun ngomong apa yuk, enggak, apa, aku ke dia berubah macam-macam mau cerita. Oh, masuk aku cerita kamu enggak jadi terus macam lain. Begitu macam begitu nyakit rambut lah. ya gitu Bapak Ibu, kalau ada masalah ya kalau kita bisa cerita kepada orang yang kita percaya, gitu, yang akan mendoakan dan lain sebagainya. Mungkin begitu untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kesaksian dan sharing Bapak Ibu saudara sekalian, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, kan kita sudah bersama-sama belajar gimana kita beribadah sehari ini, home Bible study, bahwa kita mendengar firman Tuhan. Dan itu banyak pengalaman-pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Satu hal yang kita tahu ya, hanya Tuhanlah kekuatan kita, dan hanya dekat Tuhan kita jiwa kita tenang. Kalau kita jauh, semakin kita banyak tertekan jauh dari Tuhan, kita semakin tidak tenang. Tapi suatu keputusan yang tepat, kita berkumpul bersama untuk kita belajar bersama-sama, saling diperlengkapi firman Tuhan, kita saling menguatkan, kita saling mendukung dalam doa. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah setia selalu memberi kami pengajaran, mendidik kami, membawa kami dalam segala kebenaran Tuhan dan firman Tuhan. Tiba satu kita akan berdoa syafaat, kita doakan buat pekerjaan gereja di tempat gereja kita, menjelang Natal ini juga, buat dana-dana yang dibutuhkan. Kita doakan juga teman-teman seman kita yang lagi dalam kelemahan tubuh, dalam pemulihan, Sumaryoto, Saudara Agus, Saudara Titus, juga omanya Bu Bambang, juga Bu Bambangnya dalam pemulihan kita doakan, juga Mbak Tina yang terus dalam terapi persendian kaki. Kita berdukung dalam doa supaya juga setiap yang akan didoakan, dan kita doakan juga bangsa negara kita doakan juga pemilihan presiden tahun besok, semua pemilihan pesta demokrasi, kita mau campur tangan Tuhan yang terbaik, dan kita doakan juga segala bangsa-bangsa yang tadi Bapak membahasakan, kita doakan juga negara-negara yang konflik, kiranya Tuhan selalu campur tangan. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, nanti Ibu Tarigan yang membawakan doa syafaat ini pada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar yang telah Kau terima Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu telah Engkau buktikan dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus yang adalah Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Kristus, Tuhan Yesus Kristus hadir di dunia ini bukan untuk dirinya sendiri Tuhan, tetapi untuk melepaskan kami dari dosa-dosa kami. Sebagai bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami juga meneladani kasih-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami boleh mengasihi sesama kami Tuhan, dan juga mengasihi Engkau. Dengan berikan kekuatan Tuhan, berikan kemampuan untuk kami dapat melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat sore hari ini. Terima kasih Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang telah
menyampaikan firman. Dan pada saat sore hari ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni segala kekurangan, kelemahan kami Tuhan, supaya doa kami boleh layak di hadapan-Mu, boleh Engkau dengar Tuhan, dan Engkau memberikan jawabannya kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kegiatan di GBGH gereja kami Tuhan. Setiap kegiatan, setiap acara di gereja kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memimpin kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan, dan kemampuan supaya kami boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati. Melayani Engkau dengan sepenuh hati bukan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, tetapi hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau hadirkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan untuk memenuhi bangku-bangku gereja kami pada ibadah hari Minggu Tuhan. Juga kiranya Tuhan berkati setiap pembimbing, pembina, kaum muda, remaja di gereja kami Tuhan. Berikan kekuatan, kesabaran di dalam mendidik, menanamkan jiwa-jiwa Kristus di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Juga kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesabaran kepada guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan tunas-tunas muda menjadi tunas-tunas Kristus yang tumbuh berkembang di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini menderita sakit Tuhan. Kiranya Tuhan melawat mereka, memberikan mereka jalan keluar yang baik Tuhan. Setiap pengobatan, setiap dokter yang merawat mereka Tuhan, kiranya Tuhan memberikan mereka tangan dingin, sehingga setiap keputusan, setiap tindakan boleh memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami, saudara Titus, saudara Agus Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, juga kepada Ibu Sumaryoto Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada setiap keluarga yang melayani, merawat mereka Tuhan. Berikan mereka kesabaran Tuhan. Juga Ibu Bambang Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, iman, percaya yang besar kepada juga kepada Ibu Bambang yang dengan sabar merawat beliau Tuhan. Hanya dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus saja mereka boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan, yang kiranya Tuhan senantiasa menjaga, memelihara janinnya Tuhan, agar setiap perkembangannya adalah perkembangan yang menuju kepada perkembangan yang sehat Tuhan, sehingga boleh nanti melahirkan dengan sehat, selamat, memberikan kebahagiaan kepada keluarga Tuhan. Juga kami berdoa buat keluarga Pasturi, Ibu Penasehat Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran kepada Ibu Penasehat dalam melayani kami yang datang dengan berbagai macam masalah, berbagai macam karakter. Juga Bapak Gembala kami Tuhan, di usianya yang masih muda Tuhan, Tuhan membukakan rahasia firman yang semakin hari semakin boleh membangun kami menjadi tubuh Kristus yang diikat dengan kasih Tuhan. Berikan kekuatan, kesabaran Tuhan yang luar biasa Tuhan, karena harus melayani kami yang datang dengan berbagai macam permasalahan, karakter, sifat, latar belakang, etnis Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan yang luar biasa, kemampuan di dalam Tuhan yang mampu menampung semua keluhan-keluhan kami, mampu memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap anggota jemaat gereja kami Tuhan GPGH yang memiliki masalah Tuhan. Kiranya Tuhan juga melawat mereka Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam permasalahan Tuhan berikan jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar yaitu hanyalah ada di dalam Engkau Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hati yang bijak, hati yang mau rendah di hadapan-Mu Tuhan, hati yang takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami Tuhan, dari Bapak Presiden beserta jajarannya Tuhan, Gubernur, Bupati, sampai ke daerah-daerah juga di daerah kami ini Tuhan, Wonosobo yang tercinta. Kiranya Tuhan berikan para pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga boleh memimpin kami dengan perbedaan, dengan latar belakang etnis, ekonomi yang berbeda, tetapi kami boleh tetap bersatu di dalam Indonesia Pancasila ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar nanti Tuhan, Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi. Kiranya Tuhan memberikan ketenangan, kenyamanan di dalam kami melaksanakan pesta demokrasi ini. Kami boleh melaksanakannya dengan sukacita Tuhan, bukan dengan pertentangan karena perbedaan-perbedaan Tuhan, tetapi kami boleh tetap bersatu di dalam perbedaan. Siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin Tuhan, kami percaya itu pemimpin yang berasal dari Engkau, pemimpin yang Engkau pilih Tuhan, yang dapat memimpin kami Indonesia ini menjadi Indonesia yang bersatu, yang murah pangan, papan, sandang, pendidikan merata di mana-mana Tuhan. Dari ujung sampai ujung Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, semuanya mengenyam pendidikan yang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat yang hadir pada saat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur menerima firman dan juga kesaksian-kesaksian Tuhan yang semuanya membuat kami lebih terbuka lagi mata rohani kami Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau, hanya bersama Engkau setiap permasalahan boleh dipecahkan, setiap permasalahan ada jalan keluar. Hanya bersama Engkau Tuhan kami mampu menghadapi setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan juga buat keluarga Bapak Andreas dan Ibu Lidiawati di rumah ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, dan juga panjang umur, kesehatan Tuhan, rezeki melimpah Tuhan. Anak-anak sehat dimanapun juga mereka berada. Setiap permasalahan yang mereka hadapi, Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya, dan Tuhan sediakan masa depan bagi anak-anak di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami, anak-anak remaja GPGH Tuhan, yang tidak berada di kota kami ini Tuhan, mereka yang berada di luar kota, apapun yang mereka sedang melakukan, baik mereka sedang menempuh pendidikan Tuhan, mereka yang sedang bekerja di luar kota Tuhan, kiranya Tuhan sertai, Tuhan jagai, kiranya mereka tetap takut akan Tuhan, tetap Engkau pimpin di dalam firman-firman-Mu Tuhan. Hanya kepadamu kiranya mereka bersandar dan mengharapkan setiap jalan keluar bagi setiap permasalahannya Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kehidupan kami ini hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap permasalahan kami, kesehatan kami, rezeki kami,
berkat kami, harapan kami, semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami yakin bahwa kami mampu berdiri dengan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami di dalam perjalanan kami. Tuhan tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan tidak ada kurang satu apapun, dan juga keluarga di tempat ini yang kami tinggalkan Tuhan, damai sejahtera Tuhan tetap tinggal di rumah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memenuhi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan kami akan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.